Permasalahan rumah tangga Angga Wijaya dan Dewi Persik nyatanya hingga kini masih terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Usai mantap memutuskan untuk bercerai, Angga Wijaya mengungkapkan tidak akan menuntut harta gono gini dari Dewi Persik. Menurutnya, seluruh harta saat pernikahan adalah milik sang istri. Senada dengan Angga Wijaya, kuasa hukum Dewi Persik, Sandi Arifin, menegaskan bahwa tidak ada tuntutan harta gono gini dalam gugatan cerai yang dilayangkan oleh Angga Wijaya. Alih-alih membahas tentang harta gono gini, Angga Wijaya justru berencana kembali ke rumah Dewi Persik untuk mengambil barang-barang pemberian istrinya tersebut yang masih tertinggal di sana. Lantas, apakah alasan Angga Wijaya tetap ngotot untuk bercerai dengan DP? Dan apakah pesan Angga Wijaya untuk sang istri? Neng bahagia selalu, kejar cita-citanya, wujudkan yang belum terwujud, apalagi mandat dari papi. Silakan, ini kesempatan Neng supaya Neng makin sukses. Gak ada harta gono gini berarti ayah? Iya, ada beberapa juga kan pemberiannya beliau, yaitu saya anggap kenang-kenangan lah. Saya harus ambil gitu. Tapi kalau misalnya Neng yang minta kembali, nggak apa-apa saya kembali. Apa aja sih barangnya kalau boleh tahu Pak? Ada banyak. Sepatu, baju, jaket, jam tangan. Harus lebih sabar dan lebih tahu diri aja. Kenapa dibilang tahu diri? Ya kan saya bukan siapa-siapa Mbak. Tanpa Mbak Dewi pun saya nggak akan dikenal. Nggak ada harta gono gini di gugatan, tidak ada sama sekali. Jadi hanya lebih kepada berpisah secara baik-baik. Belum bicara soal itu sih, tapi setahu nggak ada sama sekali soal gono gini. Karena apa, dari semuanya kan yang didapat dari memang sebelum adanya pernikahan. Sejak kapan sejarahnya Dewi Persik matre? Bukan masalah finansial. Saya melihat AA dari dulu bukan masalah itu. Kan saya bilang, saya kalau masalah finansial bukan AA yang saya nikahi. Gimana ya? Enggak lah. Kita kan ada alasan tertentu lah yang nggak bisa aku share gitu. Enggak. Bukan alasannya bukan itu. Yang membuat itu Angga sendiri buat ada beberapa alasan yang aku nggak bisa share sih. Itu menurutku bukan untuk konsumsi kita teman-teman semua. Mohon maaf ya. Ini lebih ke personal sih. Hanya yang tahu itu hanya beliaunya, saya dan saya. Jadi untuk alasannya kenapa menggugat sampai sekarang saya nggak bisa share alasannya kenapa. Bukan keras tegas. Kalau orang yang bilang pemarah, temperamen, itu manusiawi loh. Semua orang itu punya rasa emosi, punya marah, punya sedih. Itu tergantung nyikapinya dan lingkungannya dia dengan siapa biasanya. Kalau misalnya dia sama orang-orang yang kompor-komporin, jadi deh. Kalau sama saya kan selalu saya redam, nggak usah, nggak penting ngapain, blok aja kalau ada ngata-ngatain kayak gitu. Berarti ayah lebih sabar ya dalam rumah tangga ini ya? Dua-duanya sabar lah, sampai 5 tahun. Kalau kepikiran pasti lah, nggak mungkin ya 5 tahun. 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Cuman gini, aku mengambil keputusan ini, aku yakin ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin sekarang aja prosesnya belum. Nanti ketika sudah berjalan semua, karena aku bilang sama dia, walaupun kita nggak bersama, kita saudara ya. Saya nggak mau bermusuhan. Bisa jadi nanti setelah ini kita malah makin dekat dalam artian open. Kalau dulu kan kita komunikasinya terbatas ya, karena udah sama-sama capek. Kalau saya sih cocok-cocok aja. Cuman mungkin ada beberapa hal yang membuat aku kayaknya ini yang terbaik deh. Nah itu kapan? Puncaknya kapan? Itu kapan? Puncak 2 bulan lagi. Iya, awal tahun ada lah. 2 bulanan. Terus seperti apa 2 bulan menahan itu di hadapan halayak itu terlihat mesra? Aku selama 2 bulan itu sedang memantapkan aja. Gimana, apakah langkah yang aku ambil itu benar? Apakah konsekuensi nanti ke depannya aku bisa terima? Saya kan menikahi bukan orang sembarangan ya. Diva, terkenal, sukses dibilang, itu pasti fansnya juga luar biasa, pro dan kontra hadir. Jadi saya harus jaga gimana caranya supaya saya tidak menyakiti atau seolah-olah jadi saya kayak yang membuat dia sekarang jadi begini gitu loh.
Kendati demikian, di tengah hiruk-pikuk perceraiannya dengan sang istri, Angga Wijaya justru diketahui akan segera merilis lagu barunya. Tak pelak dengan adanya kabar tersebut, netizen yang heran pun curiga bahwa Angga tengah memanfaatkan kasus perceraiannya dengan Dewi Persik untuk mendongkrak popularitasnya. Dan menepis kabar tersebut, Angga pun akhirnya buka suara dan membantah dengan tegas soal tudingan mencari ketenaran lewat gugatan cerai yang ia buat. Ia pun beralasan bahwa proyek lagu Daur Ulang itu sebenarnya sudah ia persiapkan sejak sebelum mendaftarkan gugatan perceraiannya kepada Dewi Persik. Tidak hanya itu, di tengah kesibukan yang barunya itu, Angga Wijaya pun menegaskan bahwa kini dirinya sudah tidak lagi menjadi manajer Dewi Persik. Lantas, seperti apakah klarifikasi Angga Wijaya terkait tudingan gimmick dompleng popularitas hingga agenda cerai settingan? Benarkah hal ini dipengaruhi karena Angga ingin memiliki penghasilan sendiri dan tidak terus tergantung dari sang istri? Kalau harta bisa dicari, Mbak. Kalau harta tuh bisa dicari. Aku juga bukan orang pengangguran. Aku insya Allah bisa kerja. Tidak ada yang gimmick, tidak ada yang bohongan. Semuanya sesuai dengan apa yang kita udah sepakati. Jadi ini benar adanya. Kalau misalnya gini, kalau gimmick rumah tangga sampai dibawa gimmick dan settingan, menurutku itu terlaluan ya. Karena doa loh, nggak boleh. Ya, doa tuh harus yang baik-baik. Karena nanti akan terwujud. Yang pasti aku nggak akan sia-siain waktu. Ya, aku akan coba untuk berkarya. Diterima atau enggak kan urusan nanti. Yang penting ada usaha dulu, ikhtiar. Suka atau enggak kan itu udah biasa. Pasti ada yang suka, pada yang enggak. Yang pasti aku sekarang apa yang aku lakukan adalah aku mau berkarya, aku nggak mau ngabisin waktu. Tapi lagunya nanti akan insya Allah akan kita keluarin. Lagu itu sebelum bercerai atau sudah? Sebelum terus dibikin sampai mengarah ke sekarang. Karena kalau memang mau manfaat momen, aku keluarin sekarang aja, ya kan? Enggak, tapi bukan fokus kalau misalnya ada kesempatan kenapa enggak. Karena dulu juga memang kita kan di entertain kenalnya. Dulu kan aku syuting sama Mbak Dewi kan kenalnya di sana. Bukan berarti aku baru masuk ke dunia entertain. Tapi dibilang makin eksis nih setelah menggugat cerai, gimana mungkin? Bukan eksis ya, lebih ke aktif aja sih sekarang. Nyari kesibukan supaya nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Awalnya ya nggak tahu juga, aku juga nggak ngerti gitu kan. Dia bisa bikin lagu kan jauh-jauh hari, ya berarti dia tahu sama dia. Aku kan cuma ngikuti cerai ya hayu. Sebenarnya selain di entertain juga kan lagi rilis usaha. Ntar kalau usahanya udah jadi kita undang ya teman-teman ya. Siap. Ada makanan, ada barbershop. Itu lagi aku rilis, lagi aku rintis. Uangnya dari mana? Astagfirullahaladzim. Uangnya dari mana? Dari hasil-hasil yang aku dapetin kayak dari konten YouTube, dari kayak gini nih nanti kan aku kan dapat dari bawah ya. Aku coba nggak buang sia-sia gitu. Aku coba lariin ke usaha aja. Memang pekerjaan dulu ya, pekerjaan itu kan datang sendiri, tidak dicari. Untuk sekelas Mbak Dewi kan datang sendiri pekerjaannya ya. Tapi kalau datang sendiri juga kan nggak langsung deal. Ada komunikasi, ada pertanyaan, ada negosiasi. Belum ketika dipanggil nggak langsung jadi ada komunikasi. Intinya pekerjaan yang saya jalani pada saat itu mungkin halayak ramai nggak tahu, tapi yang tahu itu adalah orang sekitar, sekeliling. Apa saya ngapain aja, saya di mana, saya ngapain aja. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin saya kayak gitu, mereka nggak tahu. Yang aku selalu ingat kata-katanya Mas Bin, ayahnya Lebi, dia bilang gini, kalau ada yang ngata-ngatain kita nggak baik, biarkan dan maafkan. Karena mereka nggak tahu nggak tahu yang terjadi apa, dia tidak mengikuti kita seperti apa. Kalau misalnya saya sekarang hadir di dunia entertain atau di layar kaca, itu kan ada alasan. Berarti sekarang udah nggak di belakang layar lagi ya? Iya ya, kayaknya kayak gitu ya.